Kalau kami di sini lebih banyak terima yang bisa sekolah. Dan dari kecil nggak apa-apa, yang penting bisa sekolah. Kalau sudah besar kan ya bisa sih, tapi kita hanya bisa mendidik dia untuk pekerjaan rumah tangga. Bagaimana kita mengajarkan dia bisa ngepel, kalau masih bisa kita didik. Tapi kebanyakan karena situasi rumah kita kan modelnya begini, jadi kalau terima yang lebih berat lagi susah. Misalnya yang kursi roda, nanti kan susah bisa kan naik turun tangga. Jadi kalau banyak terima yang bisa mampu rawat diri atau mampu kita bisa latih. Intinya dia masih bisa berjalan, dia bisa kasih rumah seperti ini. Aksesnya bisa. Ada perawat, tapi ini tidak kayak bersih ada 4 orang. Tenaganya itu yang mau sekolah khusus di kita. Yang perawat? Sebutnya perawat sih, kami bukan perawat yang medis. Iya. Tapi mereka perawat anak-anak yang khusus. Memang sekolah khusus mereka. Kan di tempat kita kan ada sekolahnya di sana, untuk makanya kita bisa cari murid, mereka sekolah di ikatan dinas. Sekolahnya sekolah khusus juga. Jadi ada pelajaran merawat anak-anak berkebutuhan khusus, ada yang pastoral, kemudian ada dua sekolah. Di sini ada 2 yang praktek, 2-nya praktek, 2-nya pegawai. Ada juga yang kuliah itu yang IP itu. Sana kan 2 jurusan. Kalau yang jurusan BPAK itu yang untuk pendidikan akademik, yang satu ya pastoral sosial. Nah, pastoral itu untuk bagaimana pastoral berkebutuhan khusus, anak-anak berkebutuhan khusus. Terus Sister, kalau anak berkebutuhan khusus itu kan pasti cara berkomunikasi dengan mereka kan pasti berbeda. Nah itu mesti menurut Sister susah, pasti susah. Kalau tergantung sih ya, kan masing-masing, tapi kebutuhan apa itu kita harus kenali dulu mereka tuh kemampuan sejauh mana. Kalau baru kan jelas kita harus kisaran, belajar bahasa isyarat. Terus kalau yang lain itu kan masih bisa komunikasi dengan bahasa kita sendiri. Kalau misalnya dia kurang dalam hal bicara dia kurang lancar, maka kita harus latih dia berbicara dengan lancar itu terapi bicara. Tapi kalau ada yang lain yang mudah menangkap, sudah kita bicara ada yang bisa. Ada yang lain yang sulit, kita harus pakai kode-kodenya. Ya, kalau yang intinya kalau yang benar ini pasti harus kita isyarat. Tapi mereka juga kan kadang-kadang isyaratnya mereka beda dengan isyarat kita. Yang kita belajar isyarat di Sindo, mereka punya isyarat lokal. Mereka pakai bahasa isyarat di lokal, kadang kita membingungkan. Apalagi misalnya kode SMP tidak terlalu begitu memberi mereka pelajaran dengan terapi untuk apa sih praktek bahasa isyarat ya Pak. Jadi mereka kebanyakan isyarat lokal. Jadi susah kita ikut lagi isyarat lokal, mereka bisa menurut mereka seperti ini. Jadi kita ikuti seperti yang mereka menurut mereka, oh misalnya makan tuh begini. Kalau misalnya dalam isyarat kan tidak seperti itu. Sudah kita ikuti saja mereka. Kalau kita pun latih memang harus ya semuanya dari awal. Kalau sudah besar tuh kadang mereka lebih nyaman dengan isyarat mereka. Iya, terbiasa dari rumah itu nyaman. Dan yang dari kecil kita pegang itu lebih bagus karena kita bisa pakai latih isyarat sesuai. Permasalahan yang sering Suster alami. Maksudnya itu sesuai jenis kasusnya, iya. Misalnya tadi kan kalau di sini kan kalau khusus ini kita bicara, lebih banyak yang kemampuan intelektualnya nggak kurang. Itu anak-anak yang sekolah di tempat sekolah normal, itu fisiknya seperti ini normal, tapi untuk menangkap dalam hal daya tangkap untuk yang di sekolah, nah itu kurang. Dia cocoknya di SLG. Tapi ada juga yang Down syndrome itu yang misalnya muka-mukanya anak seni wajah itu kan sering ada lihat ya, mereka di sini ada 3 orang, nah, 1 laki 2 perempuan. Khusus sekolah sih, rata-rata 5 tahun ke atas. Dia sudah besar.
terus ada yang tunarungu, tunarungu ada 4, itu 3, 4. Terus ini yang lain kebanyakan tunagrahita yang fisik seperti kita nih, tapi dalam hal akademik itu kurang. Silakan masuk. Apa yang sini? Teman yang mau bertanya. Yang kebanyakan tunagrahita dan Tunagrahita Itu yang di sekolah kan suster. Iya, Misalkan yang di sini itu yang di sini yang mereka maksudnya kita lihat dulu, misalnya kita terapi dulu di sini, kalau ini bisa masuk sekolah SLB sudah kita masukkan, kemampuan masih bisa kan, karena SLB di sini dengan di tempatnya kita agak beda. Kalau tempatnya kita semua anak bisa masuk, entah dia bisa tidak bisa menurut kita, intinya mereka masuk karena di dalam sekolahnya kita di Bakti Luhur itu lengkap sesuai dengan kasusnya. Misalnya tunagrahita A, B, C sampai sekian, sampai kelas berapa, dari yang ringan sampai berat ada kelasnya sendiri. Gitu pun tunarungu, tunarungu sendiri. Kalau di sini kan memang cara melatih mendidik juga beda kan, sehingga kita di sini harus lihat dulu ya ini bisa masuk sekolah sini. Sudah kita kirim. Kalau tidak bisa sudah dia terapi di sini sudah. Terapi semampunya kita yang bisa dan semampunya dia juga. Kalau mereka sudah besar dan mereka hanya untuk hal misalnya untuk kemampuan untuk menangkap apa yang kita omong hanya segitu-gitu, sudah kita terapi yang lain, terapi pekerjaan, misalnya bagaimana bersih rumah, bagaimana potong sayur, masak, cuci pakaian, atau untuk dirinya sendiri, dan dia kan untuk dirinya lambat, karena sudah kita terapi dia bagaimana mandi yang bersih, bagaimana kan kita punya masternya sendiri untuk melatih setiap hari. Master itu maksudnya kegiatan yang mendukung sesuai dengan kemampuan dia. Jadi seperti itu. Kebanyakan kalau tidak bisa di sekolah sendiri, kita latih di sini. Latih pekerjaan yang bisa bantu diri. Sudah dari anak-anak yang diterapi itu ada yang bisa ada perubahannya. Ada. Kan rata-rata makanya mereka bisa sekolah di SMP itu karena kita terapi di sini dulu. terapi di sini dulu. Misalnya kalau yang misalnya A, B, C, D kita terapi di sini dulu. Oh gitu. Dia bisa ini. Kita harus latih terapi misalnya untuk menyebut angka, dia bisa nggak? Kalau bisa ya sudah kita baru masuk di sini. Dan kita mengenal. Itu kalau misalkan mereka sudah bisa ada perubahan dari anak-anak itu kalau setelah itu dari sini itu dikembalikan ke orang tua itu bagaimana sudah itu tapi sini Mereka sih tergantung kan mereka rata-rata punya orang tua. Tergantung kalau orang tuanya mau mereka pulang ya sudah kita terus pulang kembali ke keluarga. Tapi kalau orang tua suster didik lagi biar dia bisa ini sudah. Jadi di sini nanti kita cari pekerjaan yang semampu kemampuan dia. Pekerjaan sih bukan yang tinggi-tinggi misalnya. Oh kita kan punya misalnya kita kenalannya misalnya ada aci-aci yang bisa mau itu mereka bersih-bersih rumah, kerja di situ, atau bisa bantu untuk misalnya dia punya keterampilan salon, tangannya bisa ini sudah kita kirim dia ke salon, bantu bersih-bersih, gitu. Ataupun sesuai kemampuan mereka, oh dia bisa menjahit sudah kita kursus menjahit dia bisa menjahit. Itu yang kita lihat kemampuan. Kita lebih banyak kemampuan seperti itu. Mereka kuliah kan tidak mungkin, jadi kita kemampuan mereka itu keterampilan. Lebih banyak tergantung orang tuanya. Kalau kita sih mau sekedar kembangkan bakatnya dia kan. Kita intinya dia tuh bisa mandiri dalam hal dirinya sendiri. Terus yang kedua dia punya masa depan, ada masa depannya paling tidak dia bisa bekerja apa yang bisa sesuai kemampuannya. Dia harus punya rekan lingkungan untuk masa depan jadi seperti itu. Jadi kita tidak hanya kasih makan, tidur, makan tidur. Kalau panti kita tuh wajib harus, karena diri kita menginginkan itu anaknya harus berkembang. Jadi kita tidak menjadi panti penampung, panti yang bisa mendidik orang untuk menjadi orang yang bisa dipakai di luar sana. kalau di sini yang anak-anak asrama di sini bisa sekolahnya seperti bisa di sekolah Di sekolah itu terapi. terapi maksudnya terapi sekolahnya biasanya berapa kali itu setiap hari setiap hari terapi sesuai dengan ada di perawat untuk mereka siapkan. Misalnya ini hari terapi bahasa Indonesia mengenal huruf, menyebut huruf, atau mengenal angka, menyebut seperti itu. Nanti gantian besok. Mereka tuh tiap hari sore hari juga ada kegiatan.
Kalau pagi hari mereka terapi misalnya untuk belajar begitu, sore hari mereka keterampilan yang lain. Jadi hari Senin ketuhanan, bagaimana mereka tuh belajar berdoa, mulai dari atas nama Bapa sampai doa yang Bapa kami sama dia. Misalnya Selasa mereka kesenian mereka bagaimana kita latih nyanyi lagu-lagu rohani dengan gerakan di sekolah minggu tuh. Rabu bagaimana misalnya mereka punya olahraga, sudah olahraga mereka senam. Jadi setiap sore itu selalu ada kegiatan. Dan kegiatan itu sudah ada jadwalnya. Dari pagi dari Senin sampai Sabtu. Hari Sabtu mereka kebersihan, jadi mereka bersih semua seluruh kegiatan lingkungan yang kita punya. Kalau mereka mereka tidak ada yang namanya, intinya waktunya mereka dari pagi sampai malam itu sudah teratur. Mereka sudah tahu, mereka juga ikut masak, mereka ikut bikin masak, kebersihan. Mereka juga beternak. Dulu kita punya ternak itu cuma babi saja. Mereka dilatih untuk bagaimana mereka beternak. Mereka kan orang desa. Kembali ke desa mereka harus bisa seperti itu. Orang tua biasanya kampung juga banyak. Kita juga kadang ada pertemuan orang tua. Bagaimana kita perkembangan kita menceritakan perkembangan mereka. Kalau mereka banyak feedbacknya mereka, oh ya, kami juga merasakan itu ketika mereka pulang libur ada pertemuan seperti itu. Karena kami misalnya ketika mereka pulang libur tuh kembali ke asrama ke poso mungkin karena orang tuanya manja, nggak diberi kesempatan mereka bekerja atau dilatih. Maka pulang ke sini ulang lagi dari nol. Ada yang seperti itu. Kita harus ada kerjasama, harus ada kerjasama penting saya. Kalau tidak kan nanti mereka tuh ini kan kalau kita mau anak maju jadi harus dilatih terus dan dibiasakan, jangan sampai di sini lain akhir anak tidak berkembang. Rata-rata anak di sini sih mereka bisa sih ketika kita latih mereka kebanyakan kembali pulang ke banyak ada perubahan laki-laki maupun perempuan. Di sini laki-laki ada berapa? Laki-laki di sini ada 3, satu yang normal, 2-nya anak yang banyak perempuan. Iya, banyak. Memang karena kita lebih banyak penerima perempuan. Karena kan kalau sudah remaja kita biasanya over ke bundar amal. Ada bundar begitu juga kan di Inggris sama bundar ini. Jadi daripada kita terima ini agar mereka rata-rata perempuan. Karena kan nggak bisa gabung sama dia. Karena kan misalnya dalam hal seksualitas mereka tidak ada. Mereka kan menjaga. Apalagi itu juga disebutkan begitu. Jadi kita hanya menerima kebanyakan kita kecil menerima, tapi kalau sudah SMP mereka sudah kan over ke bundar. Ini atau yang kalau ini kan ada sekolah, mungkin ini tidak ada jadi kembali ke ini. Kamu juga ini. Ada lagi ini, kira ini amal ini berdirinya dari tahun Kalau ini 1997. Sudah 5 tahun ya? Iya. Cuma ditunggu dua kurang 19. Selain untuk khusus yang di sini, di Jakarta sendiri. Suster kami bisa suster kami bisa keluar ada. Oh, yang itu. Terima kasih banyak ya, sama-sama. Senang juga bisa menunjukkan video. Sudah. Dan buat video. Iya, buat video. Oli. Jika kita lakukan sudah kita masukkan ke dalam. Iya, Sadar. Iya, salib. Terus di
Senyum terus. Dia baru selesai ujian SMA, SMP. Yang SMP yang 2 orang. Itu bisa tuh orang 2 orang yang dulu. Yang satu tim aku itu yang tunagrahita. Itu bisa masak guys. Bisa. Mereka pakai pikir kan dan kita masing-masing. Suster ada kan juga. pegang satu kamar dan satu perawat, satu suster dan anaknya perawat. Jadi bersama itu ada suster, ada perawat. Kita latih mereka sama-sama. Oh sih, oh tidak apa-apa. Jadi kan mereka di gitu. Ya kalau umumnya berbeda syaratnya sendiri. Ada yang misalnya kalau kami itu tuh lebih susah tergantung komunikasi. Kalau misalnya ada yang lain itu bisa baca bahasa Inggris. Waktu misalnya kita bisa iya. Kalau misalnya harus kita syaratnya, iya. Harus bisa harus dengan dia juga nyambung kan. Kadang-kadang di kuliah tadi kecil-kecil kalau gemas di pagi kalau dia cekik maksudnya dia gemas Dia gemas ya. tapi dia jangan gemas pagi makanya kalau ada kecil-kecil kita dekat dia tidak ada dia cekik tapi mau datang ini kuatan ada